Lalu terdakwa menghubungi saksi Arigi Reksa Pratama dan saksi Abi Aulia untuk datang ke rumah terdakwa. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB saksi Arigi. Pertama, apakah Yosep ada di TKP? Ada. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sebelum hakim memutuskan, ya AK akan memutuskan juga dalam analisa AK. Nampaknya keputusan hakim akan meninggalkan berkas ketidak terang benerangan, sahabat-sahabat AK. Ini duduk masalahnya dari versi keadilan untuk kedua korban. Sebelum kita masuk substansi, apa sih alat bukti yang bisa mentersangkakan Yosep? Kan seperti itu, menjadi terdakwa bahkan menjadi terpidana. Tentunya baju ini, sahabat-sahabat AK. Kan seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi membahas yang aneh-aneh gitu. Ya dalam analisa AK kalau mau cerita anehnya memang aneh ini kasus. Di dalam dakwaan dikatakan Mimin datang sebelumnya sudah dihubungi. Ada hubungan dan itu aneh sahabat-sahabat AK, tetapi penyidik JPU tidak, hakim bahkan tidak bisa menghadirkan HP Yosep. Sebab apa dalam analisa AK? Kalau ini dihadirkan HP kan yang disita, kan seperti ini akan membuka kasus ini terang benerang. Adanya komunikasi dengan Mimin, Cedi Golop dan sebagainya. Susah untuk menyalahkan Yosep karena mereka memang dari awal ingin menargetkan Yosep. Ini analisa AK. Silakan hadirkan itu HP itu. Kan ini duduk permasalahannya gitu. Ini analisa AK. Itu kita abaikan dulu. Salah satu barang bukti yang sangat krusial. Di dalam dakwaan ada menghubungi tapi tidak berani menghadirkan HP Yosep. Sedangkan Yosep jelas mengatakan menelepon Amel, menelepon Yoris, menelepon Cedi Golop. Bahkan malam harinya sebelum pulang ke Cijengkol ada HP-nya. Kan tinggal buat saja kasus ini, nggak perlu lama semeraut seperti ini gitu. Tapi kalau HP-nya ada, nggak perlu berlarut-larut. Kan ini memang diajak berlarut-larut karena targetnya Yosep harus salah. Karena ada Danu sebagai DC. Nah ini, mari kita coba memahaminya kembali. Baju ini, sahabat-sahabat AK, ya baju ini, ingat, ini alat bukti. Kalau kata ahli dipastikan baju ini karena Yosep ada di TKP. Kan itu seperti itu. Itu pertama. Kedua, adanya baju bercak ini karena ada DNA atau Ibu Tuti dan Amel yang sudah bersatu lalu menempel di sini. Itu cuma dua itu sebenarnya. Pertama, apakah Yosep ada di TKP? Ada. Versi Yosep adalah yang tadi perlunya ada HP yang tidak dihadirkan penyidik sama JPU. Kenapa? Di sana jelas dikatakan bahwa Yosep ada di Cijengkol beli surabi, ada pembeli surabi, ada saksinya. Bahkan ada saksi Cedi Golop bahwa Yosep menelepon mana HP-nya. Lalu Yosep ke TKP. Didapatlah bercak darah itu. Kan ini clear kan? Bagaimana versi penyidik, Danu, dan JPU berbeda lagi. Memang benar Yosep memakai baju itu dari mulai menjemput Danu sampai eksekusi Ibu Tuti, kan mengeksekusi Amel, mengangkat Ibu Tuti, membopong Amel dan sebagainya, sampai pada akhirnya baju itu disita oleh Irlansyah di Polsek. Kan itu duduk permasalahan pertanyaannya gitu. Mana baju Yosep kalau dia memang ada membopong Amel, menggendong Ibu Tuti, kan itu memang benar kata Danu. Kalau tidak benar berarti Danu pembohong.
Kan seperti itu. Memang benar. Mana bajunya? Nggak mungkin dong baju yang membopong dan mengangkat itu nggak ada bercaknya, darahnya. Kalau kita hanya beranalisa, menganggap itu baju percikan, hanya percikan aja. Kan ini selama hari ini yang dibuat suatu isu atau yang dibuat suatu pemahaman seakan-akan baju itu di saat eksekusi Ibu Tuti, di saat Ibu eksekusi Amel, dipenggal dia. Padahal di saat membopong Amel, mengangkat Ibu Tuti, memang benar Yosef pakai baju itu. Kalau kita mau bicara fakta persidangan, seperti itu. Apa kesimpulan AK? Melihat daripada fakta-fakta persidangan ini, sahabat-sahabat AK, ini tidak ada lagi jalan keluar untuk keadilan almarhumah Ibu Tuti. Pasal 340 harus diterapkan kalau tidak Yosef ke Danu. Tentunya Danu bisa. Hakim tidak perlu melihat dia sebagai DC. Kalau memang tidak terbukti alat bukti itu. Tetapi kalau hakim yakin alat bukti semenel itulah yang digunakan membopong Amel, mengeksekusi dan sebagainya sampai pagi. Bahkan mungkin kalau baju putih seperti itu nggak hanya bercak, mungkin noda-noda yang lain kan pasti kotor lah. Orang kan katanya gelap di dalam sana. Bukan hanya noda sebenarnya kalau baju itu. Tapi kita lihat kan bersih. Iya, orang baru dipakai, logikanya dari Cijengkol ke TKP. Jadi nggak ada noda-noda. Bayangkan baju segitu pakai dari malam sampai pagi hari, debu-debunya nggak ada. Adalah saya akan pikir. Jadi tinggal aja. Jadi bagi AK gitu. Keputusan AK kalau melihat kronologis alat bukti ini, baju ini tidak layak Yosef putus bersalah dengan alat bukti ini. Alat bukti baju ini tidak layak dia. Tetapi nggak tahu kalau hakim layak katanya. Karena hakim berpandangan bahwa baju inilah yang dipakai malam itu. Termasuk membopong Amel. Ya kita nggak bisa. Ya biarkan saja. Tetapi kalau hakim beranggapan baju ini bukan alat bukti dan tidak layak. Sangat layak Danu dihukum 340. Nggak perlu pakai gisinya. Karena dia sudah berbohong menutup-nutupi kasus ini. Hanya segitu. Itu kesimpulan AK. Jadi nggak ada mau dibela siapapun. Kalau ini tinggal kembali ke hakimnya aja gitu. Jadi nggak ada lagi istilahnya hukuman 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun. Sikat 340. Hanya itu pendapat AK. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selanjutnya saksi Muhammad Damdanu menunggu di parkir garasi yang berbatasan dengan kebun. Dan ketika saksi Muhammad Damdanu menunggu di parkir garasi yang berbatasan dengan kebun sesuai dengan arahan terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa menghubungi saksi Arigi Reksa Pratama dan saksi Abi Aulia untuk datang ke rumah terdakwa. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB, saksi Arigi Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dari arah bahu jalan berjalan kaki menuju pintu depan rumah, lalu masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh saksi Abi Aulia dengan memakai pakaian jenis hoodie warna putih yang juga berjalan kaki dari bahu jalan masuk ke dalam